Assalamualaikum, hai. Halo teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan akuntansi keuangan lanjutan. Materi apa yang kita bahas kali ini? Simak video dari awal sampai akhir ya. Pembahasan kali ini mengenai instrumen derivatif dan lindung nilai. Selalu dipersembahkan oleh saya sendiri, Fajarina S. SE MSc. Yang pertama kita bahas adalah instrumen derivatif. Dalam dunia keuangan, derivatif adalah istilah yang mengacu pada beraneka ragam instrumen keuangan. Satu karakteristik atau ciri umum instrumen derivatif adalah nilai kontrak derivatif dari sudut pandang investor terkait langsung dengan harga, suku bunga, atau variabel lain apapun yang mendasari kontrak derivatif itu. Satu pihak yang terlibat dalam kontrak derivatif sebenarnya bertaruh atau berspekulasi bahwa harga atau suku bunga yang mendasari kontrak derivatif itu akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan yang diharapkan pihak lainnya. Dan pihak lain itu menggunakan kontrak derivatif yang sama untuk mengendalikan resiko perubahan harga atau suku bunga dengan melakukan lindung nilai atau lindung resiko. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak pembeli dan penjual. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivatif. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Tiga karakteristik instrumen derivatif menurut PSAK nomor 55. Karakteristik yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan, atau sering disebut dengan variabel yang mendasari atau underlying, antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak. Karakteristik yang kedua, tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan dalam kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. Dan karakteristik yang ketiga, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Contoh instrumen derivatif adalah yang pertama kontrak serah atau biasa disebut forward contract. Kemudian ada kontrak berjangka atau futures contract, kontrak opsi, option contract, dan swap. Yang pertama kita bahas adalah forward contract. Forward contract atau kontrak serah disebut juga sebagai kontrak penyerahan kemudian atau kontrak masa depan. Definisi kontrak serah adalah perjanjian antara dua pihak
untuk menyerahkan atau membeli komoditas atau valuta asing dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai kesepakatan pribadi antara dua pihak, forward contract diatur secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Oleh karena itu, sifatnya lebih private atau bergantung daripada pribadi kedua belah pihak, yaitu pihak pembeli dan penjual. Kontrak serah bisa benar-benar diselesaikan dengan adanya penyerahan komoditas atau valuta asing secara fisik atau bisa saja melalui penyelesaian neto. Apa yang dimaksud dengan penyerahan neto atau net settlement? Penyerahan neto atau net settlement adalah penyelesaian kontrak serah yang dilakukan dengan adanya pembayaran kas sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak berada dalam kondisi ekonomi yang sama dengan jika pengiriman secara fisik dilakukan. Sebagai contoh, PT PNM bermaksud mengurangi paparan risiko perubahan harga minyak dan bersepakat dengan spekulan minyak akan membeli 10.000 barel minyak dengan harga $100 per barel pada 3 bulan mendatang. Setelah 3 bulan berlalu, ketika kontrak diselesaikan dan minyak diperdagangkan di pasar terbuka dengan harga $110 per barel. Karena PT PNM telah mengunci harga di $100 per barel, spekulan bisa diminta untuk menyerahkan 10.000 barel minyak dan menerima pembayaran $100 per barel, atau menyelesaikan kontrak secara neto. Jika spekulan melakukan penyelesaian neto, dia tidak perlu menyerahkan 10.000 barel minyak. Cukup membayar PT PNM sejumlah $100.000 untuk menyelesaikan kontrak. $100.000 didapatkan dari selisih antara pasar terbuka dengan harga yang terkunci di kontrak forward. $110 dikurangi $100 dikali 10.000 barel minyak. Kemudian, PT PNM bisa membeli minyak dari pasar terbuka dengan harga $110 per barel, di mana $100-nya didapatkan dari uangnya sendiri dan $10-nya dengan menggunakan uang dari spekulan. PT PNM dan spekulan berada dalam posisi yang sama secara ekonomi dengan jika mereka benar-benar melakukan serah terima minyak secara fisik. Transaksi derivatif banyak yang memang dirancang demikian. Nilai derivatif didasarkan pada transaksi nyata atau transaksi fisik yang kemudian akan diselesaikan secara kas atau pembayaran uang tunai. Future contract biasa disebut sebagai kontrak berjangka. Definisinya adalah perjanjian yang sebenarnya sama dengan kontrak serah. Kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan atau membeli komoditas atau valuta asing dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Perbedaan antara kontrak serah dengan kontrak berjangka adalah di mana kontrak berjangka diperdagangkan secara teratur di bursa berjangka. Bursa berjangka adalah tempat dilaksanakannya transaksi jual beli kontrak berjangka. Dalam kontrak berjangka, kuantitas, tanggal pengiriman, dan kualitas produk untuk tiap-tiap kontrak ditentukan oleh bursa berjangka. Harga komoditas berjangka adalah jumlah yang ditentukan oleh pasar atau market determined amount. Sebagai contoh, bisa saja kontrak berjangka perak yang tersedia hanya untuk kuantitas 25.000 ons untuk penyerahan tanggal 6 Januari 2019. Jika ingin melakukan lindung risiko atas pembelian 110.000 ons perak, maka hanya bisa membeli 4 kontrak berjangka untuk perak sejumlah 100.000 ons. Berarti kurang 10.000 ons dari sebenarnya yang diperlukan. Atau membeli 5 kontrak berjangka untuk perak sejumlah 125.000 ons. Otomatis menjadi lebih 15.000 ons dari yang sebenarnya diperlukan. Dalam kedua kasus tersebut, sebagian lindung resiko akan menjadi tidak efektif. Tapi, jika dengan menggunakan kontrak serah,
Jumlah yang tepat bisa dinegosiasikan di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak. Tanggal penyerahan dalam kontrak serah pun juga bisa dinegosiasikan, karena dalam kontrak serah bisa dirancang khusus atas kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Contoh yang ketiga adalah kontrak opsi. Kontrak opsi juga menjadi salah satu contoh instrumen derivatif yang banyak digunakan untuk melakukan lindung resiko atau lindung nilai, yang biasa disebut sebagai hedging. Terdapat dua jenis kontrak opsi, yaitu opsi beli dan opsi jual, di mana opsi beli atau call option akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli aset tertentu, sedangkan opsi jual atau put option akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual aset tertentu. Pemegang opsi memiliki hak, tetapi tidak memikul kewajiban untuk melaksanakan transaksi dengan harga yang ditetapkan dalam opsi. Opsi diperdagangkan atas ekuitas, komoditas, valuta asing, dan suku bunga. Harga opsi bisa ditentukan dengan penggunaan beragam model penilaian opsi. Model penilaian opsi Black-Scholes menggunakan parameter-parameter probabilitas seperti variabilitas nilai aset yang mendasari. Contohnya adalah fluktuasi historis dari harga saham untuk opsi saham, tingkat harga saat ini dari aset yang mendasari atau harga pasar saham saat ini, lamanya waktu hingga tanggal pelaksanaan kontrak, dan harga eksekusi untuk menentukan harga opsi. Harga opsi jelas akan lebih tinggi jika probabilitas eksekusinya juga tinggi. Terdapat dua jenis gaya opsi di dunia, yaitu opsi gaya Amerika dan opsi gaya Eropa. Keduanya berbeda dalam hal tanggal eksekusi. Opsi gaya Eropa hanya bisa dieksekusi pada tanggal jatuh tempo, sedangkan opsi gaya Amerika bisa dieksekusi kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo. Jika dibandingkan dua kontrak opsi yang identik, kecuali menyangkut perbedaan ini, opsi gaya Amerika akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Opsi gaya Amerika memberikan peluang yang lebih besar kepada pemegangnya untuk mengeksekusi dengan memperoleh keuntungan, karena bisa dieksekusi kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo. Perusahaan membeli opsi untuk mengelola resiko. Dalam kebanyakan kasus adalah resiko harga. Sebagai contoh, suatu perusahaan membeli opsi untuk membeli komoditas, misalnya bahan bakar, dengan harga tertentu. Misalkan harga perolehan opsi adalah 10 juta rupiah, dan dengan opsi itu bisa membeli 100.000 galon bahan bakar dengan harga 10.000 per galon. Jika harga pasar bahan bakar itu adalah Rp11.000 pada saat perusahaan tersebut membutuhkannya, maka perusahaan akan mengeksekusi opsi itu dan memperoleh bahan bakar dengan harga yang lebih rendah. Total biaya bahan bakar adalah Rp10 juta ditambah dengan Rp10.000 kali 100.000 galon, sama dengan 1 miliar 10 juta rupiah. Sebaliknya, jika harga pasar bahan bakar adalah Rp9.000 per galon, maka perusahaan akan membiarkan opsi itu kadaluarsa karena membeli bahan bakar dengan harga pasar yang lebih murah. Perusahaan tersebut tetap mengeluarkan biaya Rp10 juta terkait dengan pembelian kontrak opsi bahan bakar. Instrumen derivatif yang terakhir adalah swap contracts. Swap adalah kontrak atau perjanjian untuk bertukar arus kas secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Transaksi swap yang paling sering dilakukan adalah interest rate swap. Meskipun demikian, swap bisa dirancang terkait dasar yang lain serta dihubungkan dengan harga atau tarif apapun yang cenderung berfluktuasi selain dari suku bunga. Penggunaan swap yang paling umum adalah untuk melindungi perusahaan dari paparan fluktuasi suku bunga.
Sebagaimana kontrak serah, swap umumnya bisa dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak. Meskipun demikian, ada juga swap yang distandarkan seperti kontrak berjangka. Jika suatu perusahaan dibebani dengan suku bunga variabel, perusahaan tersebut mungkin tidak menghendaki untuk terpapar resiko meningkatnya pembayaran bunga di masa mendatang, sehingga akan memutuskan untuk terikat dalam kontrak interest rate swap. Contoh kasus. Untuk memperjelas bagaimana cara kerja kontrak swap, berikut ini diberikan contoh transaksi interest rate swap. Misalkan suatu perusahaan memiliki pinjaman senilai 1 miliar yang saat ini berbunga 8%, tetapi terpapar fluktuasi suku bunga di masa depan. Perusahaan memutuskan untuk menggunakan kontrak swap yang akan mengakibatkan perusahaan berhak menerima pembayaran ketika suku bunga naik dari yang semula 8% dan berkewajiban melakukan pembayaran ketika suku bunga turun atau lebih kecil dari 8%. Perhatikan tabel berikut. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa di awal pinjaman suku bunga variabelnya adalah senilai 8%. Maka di periode berikutnya 8% dari nilai 1 miliar rupiah adalah senilai 80 juta rupiah. Ternyata pada periode pertama suku bunga variabel turun menjadi 7%, sehingga pembayaran bunganya adalah 70 juta rupiah. Dan akan ada penyelesaian neto, yaitu pembayaran swap yang akan dibayarkan kepada bank senilai 10 juta rupiah. Kemudian pada periode kedua, suku bunga variabel stabil, yaitu seperti semula 8%, sehingga tidak terjadi penyelesaian neto baik itu pembayaran atau penerimaan swap. Kemudian pada periode ketiga, suku bunga variabelnya naik menjadi 9%, sehingga pembayaran bunganya 90 juta rupiah, di mana akan ada penerimaan swap dari bank kepada pihak yang melakukan interest rate swap, yaitu senilai 10 juta rupiah. Ketika mengikatkan diri dalam kontrak swap, Anda akan diminta untuk membayar biaya jasa atau premi oleh pihak lain. Untuk interest rate swap, yang dimaksud pihak lain di sini umumnya adalah bank yang menyediakan layanan swap. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua mengenai hedging atau lindung nilai. Apa itu hedging atau lindung nilai? Lindung nilai atau hedging adalah teknik manajemen resiko dengan menggunakan derivatif atau instrumen hedging lainnya untuk mengkompensasi atau mengoffset perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas terkait aset, kewajiban, dan transaksi di masa depan. Lindung nilai menjadi suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya resiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Hedging merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunaannya untuk dapat meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan resiko pasar pada pundak pihak lain. Apakah hedging perlu dilakukan? Ada dua pendapat. Hedging tidak perlu dilakukan dan hedging perlu dilakukan. Hedging tidak perlu dilakukan karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, manajemen resiko falas melalui hedging tidak akan menambah nilai perusahaan. Manajemen perusahaan tidak lebih pintar dari pasar, dan hedging tidak akan membawa manfaat apa-apa kepada perusahaan tersebut. Sementara untuk pandangan bahwa hedging perlu dilakukan karena manajemen resiko falas melalui hedging bisa membantu dalam meningkatkan mutu perencanaan. Dan alasan yang kedua, karena perusahaan tidak memiliki perencanaan yang akurat atas aliran kasnya. Jadi masih ada rasa khawatir kira-kira bagaimana dengan perubahan kasnya nanti, maka perusahaan tersebut merasa perlu untuk melakukan hedging.
Sebuah perusahaan importer memiliki beberapa alasan untuk tidak melakukan hedging. Alasan yang pertama, ada asumsi secara implisit bahwa ada harapan kuat kemungkinan pergerakan kurs menuju arah yang merugikan amat kecil. Alasan yang kedua, adanya prediksi kemungkinan terjadinya depresiasi atas mata uang yang mendominasi hutang-hutangnya. Alasan yang ketiga, adanya persyaratan kredit dagang komersial yang ditarik oleh importer, seperti cash on delivery, on account credit, payment by bill, di mana memiliki tingkat suku bunga yang tetap hingga jatuh tempo. Dua unsur dalam aktivitas hedging. Yang pertama adalah instrumen hedging. Instrumen hedging mencakup derivatif, aset keuangan non-derivatif, atau kewajiban keuangan non-derivatif. Untuk tujuan hedging, hanya instrumen yang terkait dengan pihak eksternal saja yang boleh digunakan sebagai instrumen hedging. Unsur yang kedua, item yang dilindungi atau hedge item. Item yang dilindungi mencakup aset, kewajiban, komitmen perusahaan, transaksi yang terjadi di masa depan, atau investasi neto dalam operasi luar negeri. Untuk menjadi item yang dilindungi, suatu item harus beresiko bagi perusahaan. Nilai wajar atau arus kas yang diakibatkannya di masa depan mungkin berubah atau mempengaruhi laba perusahaan. Menurut IAS nomor 39 International Accounting Standard mengidentifikasi 3 jenis hedging. Yang pertama adalah fair value hedge atau lindung nilai wajar. Yang kedua, cash flow hedge atau lindung arus kas. Dan yang ketiga, lindung investasi neto dalam operasi luar negeri. Bagaimana perlakuan akuntansi hedging? Secara umum, perlakuan akuntansi untuk aktivitas hedging dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori perlakuan. Yang pertama, perubahan nilai wajar item yang dilindungi diakui pada periode sekarang sebagai penyeimbang atau offsetting pengakuan perubahan nilai wajar instrumen hedgingnya. Ini adalah perlakuan akuntansi untuk lindung nilai wajar. Yang kedua, pengakuan nilai wajar instrumen hedging ditangguhkan sebagai unsur terpisah dalam ekuitas dan diperhitungkan dalam laba rugi ketika item yang dilindunginya mempengaruhi laba rugi. Ini adalah perlakuan akuntansi untuk lindung nilai arus kas dan untuk investasi neto dalam operasi luar negeri. Dalam situasi apa sebuah perusahaan ingin menerapkan hedge accounting? Entitas akan menggunakan hedge accounting untuk menghindari kesalahan penandingan atau mismatching dalam pengakuan keuntungan atau kerugian transaksi terkait. Ketentuan akuntansi yang lain umumnya dengan memasukkan perubahan nilai wajar derivatif dalam laporan laba rugi, tetapi tidak memasukkan perubahan nilai wajar item yang dilindungi. Ketika suatu entitas menggunakan derivatif atau instrumen lainnya yang diukur dengan nilai wajar untuk melindungi transaksi di masa depan, entitas itu mungkin akan lebih memilih untuk menangguhkan pengakuannya atas perubahan nilai wajar derivatif itu hingga transaksi yang dilindunginya mempengaruhi laba atau rugi. Kita masuk dalam pembahasan manajemen resiko nilai tukar. Exposure valuta asing akan dialami oleh sebuah perusahaan yang melakukan pembayaran dan atau menerima pendapatan dalam valuta asing. Sebelum mengelola transaksi perusahaan dan bisa meminimalisir terjadinya efek negatif yang mungkin terjadi dari fluktuasi nilai tukar, maka seorang manajer keuangan dan akuntan manajemen perlu terlebih dahulu mengidentifikasi kinerja perusahaan terhadap resiko nilai tukar. Tampilan kinerja valuta asing muncul setiap kali fluktuasi nilai tukar valuta asing dapat mengubah nilai aktiva, mengubah nilai laba dan arus kas perusahaan. Apa yang dimaksud dengan resiko nilai tukar? Resiko nilai tukar adalah resiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat bank memiliki posisi yang terbuka. Resiko nilai tukar merupakan resiko inherent dalam semua posisi atau transaksi dalam foreign exchange.
Resiko transaksi nilai tukar berlaku untuk yang pertama, transaksi masukan adalah semua transaksi yang menyebabkan masuknya uang perusahaan. Contoh, penjualan dan investasi sekuritas. Transaksi yang kedua adalah transaksi keluaran. Transaksi keluaran adalah semua transaksi yang menyebabkan perusahaan berkewajiban untuk membayar. Contohnya, pembayaran impor bahan baku dan juga pembayaran kewajiban. Exposure resiko nilai tukar mata uang asing terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah translation exposure atau resiko translasi. Yang kedua, transaction exposure atau resiko transaksi. Dan yang ketiga adalah economic exposure atau resiko ekonomi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, translation exposure atau resiko translasi. Exposure atau resiko laporan laba rugi dan neraca multinational corporation terhadap perubahan-perubahan nilai tukar nominal. Perusahaan multinasional harus mengkonsolidasi rekeningnya ke dalam mata uang lokal melalui cash flow-nya yang didenominasi mata uang asing ke dalam mata uang lokal. Misalnya perusahaan domestik yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Dalam hal ini, perusahaan induk harus menyajikan laporan konsolidasi dengan mentranslasikan akun-akun dalam laporan anak perusahaan ke mata uang domestik sesuai dengan mata uang perusahaan induk. Meski resiko translasi mungkin tidak mempengaruhi arus kas perusahaan, tapi dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan. Fluktuasi nilai tukar menghasilkan kerugian atau keuntungan dalam translasi. Dapat dilihat dalam laporan laba rugi, biasanya di bagian setelah laba operasi. Selanjutnya, karena berdampak pada profitabilitas, hal itu juga kemungkinan besar berdampak pada harga saham, terutama ketika exposure-nya signifikan. Yang kedua adalah transaction exposure atau risiko transaksi. Exposure transaksi mengukur perubahan pada nilai transaksi karena terdapat perbedaan antara kurs valuta asing pada saat transaksi disepakati dan saat transaksi diselesaikan atau dipenuhi. Exposure transaksi akan mempengaruhi aliran kas jangka pendek perusahaan. Misalnya, perusahaan domestik membeli produk dari perusahaan luar negeri. Harga produk akan ditentukan dalam mata uang penjual. Jika mata uang domestik terdepresiasi terhadap mata uang mitra, maka perusahaan yang melakukan pembelian harus melakukan pembayaran yang lebih tinggi dalam mata uang mereka. Sehingga, depresiasi membuat produk impor menjadi lebih mahal bagi pembeli domestik. Exposure yang ketiga adalah economic exposure atau resiko ekonomi. Exposure ekonomi mewakili setiap dampak dari fluktuasi nilai tukar atas arus kas di masa depan sebuah perusahaan. Arus kas korporasi dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dengan cara yang tidak langsung berkaitan dengan transaksi valuta asing. Misalnya, perusahaan Indonesia menjual sebagian besar produknya ke pasar Amerika Serikat. Dalam penganggarannya, perusahaan menggunakan asumsi nilai tukar untuk mengestimasi penjualan. Perusahaan mengasumsikan nilai tukar stabil dalam 1 tahun ke depan, seperti levelnya pada saat ini. Dengan asumsi tersebut, perusahaan menetapkan harga jual tidak berubah dan memproyeksi penjualan akan meningkat sekitar 5%. Ternyata dalam realisasinya, nilai tukar terapresiasi. Itu membuat produk menjadi lebih mahal bagi pembeli di Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, proyeksi penjualan meleset dan perusahaan mencatatkan penjualan jatuh menjadi 10%. Karena menyimpang dari asumsi awal, maka arus kas perusahaan kemungkinan akan menjadi terganggu.
Dalam melakukan manajemen risiko nilai tukar, terdapat dua informasi penting, yaitu 1. Informasi mengenai kondisi ekonomi berbagai negara yang sedang terjadi saat ini, yang harus diantisipasi, dan informasi historis mengenai pergerakan nilai. Informasi penting kedua adalah informasi mengenai arus kas dalam tiap mata uang yang sedang terjadi saat ini, dan juga harus diantisipasi oleh setiap anak perusahaan. Cara memanage pengaruh fluktuasi nilai tukar adalah dengan melakukan analisa terhadap 1. Bagaimana exposure dapat mempengaruhi arus kas perusahaan berdasarkan berbagai skenario nilai tukar. Dan analisa yang kedua adalah perlu atau tidaknya dilakukan batasan terhadap exposure dan teknik batasan mana yang harus dipilih untuk dapat meminimalisir terjadinya resiko. Quote of the day untuk pembahasan kali ini. If there is no risk, there is no reward. Dari Kristi Rediki. Akhirnya, selesailah pembahasan kali ini mengenai instrumen derivatif dan lindung nilai. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang sudah disampaikan kali ini dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.